Masih ada harapan. Jujur saja, aku ingin mengatakan, wahai kekasihku, dalam pergaulan sehari-hari yang kubutuhkan bukan orang-orang yang berotak cerdas atau jenius, tetapi orang-orang yang punya hati nurani dan berbudi baik. Nanti akan terbukti mana sahabat setia ketika aku sedang dalam keadaan susah. Sahabat yang santun akan terbukti nanti pada saat sedang marah. Seorang pemberani akan terbukti pada saat menghadapi pertempuran. Untuk meningkatkan gairah hidup, semangat berjuang dan menambah energi positif dalam dirimu adalah dengan banyak berbuat baik kepada sesama. Berilah motivasi dan dorongan, semangat kepada orang-orang yang sedang putus asa. Berikan kasih sayang kepada orang-orang yang sedang menderita. Perlakukan dengan santun orang-orang yang berjiwa dengki dan sumbanglah orang-orang yang sedang membutuhkan. Kemudian, untuk menghapus aura kusam di wajahmu, supaya lebih ceria lagi, sejak sekarang hentikanlah rintihan yang masih sering mendengus dari mulutmu itu. Jangan terlalu berlebihan menyesali kesalahan dan dosa-dosa masa lalu. Apabila penyesalanmu terus berlanjut, sama dengan engkau menerakai hari ini dan memporak-porandakan hari esokmu sendiri. Apabila ada teman-temanmu mengungkit masa lalu, tidak usah engkau bantah dengan sepatah kata pun. Lebih baik engkau diam saja, sebagai pendengar yang budiman, dan tidak usah membantah dan berkomentar. Dengan tutup mulutmu itu akan melumpuhkan segala kemampuan orang yang ingin menghinakan dirimu dan akan memotong lidah mereka, sehingga tidak akan sanggup lagi berbicara. Aku tahu bahwa engkau tertipu. Aku tahu bahwa engkau hampir putus asa untuk menatap masa depan. Jendela hatimu engkau buka berlama-lama. Engkau dalam penderitaan penantian. Akan tetapi, angin kencang datang menerjang. Sehingga jendela itu tertutup lagi di luar keinginan. Dan sekarang, apabila engkau merasakan ada seseorang yang dengan tulus hati memberikan perhatian kepadamu, hendaknya engkau rawat dengan baik. Karena untuk zaman sekarang, jenis hati yang baik seperti itu sudah hampir punah dari permukaan bumi ini. Itulah sebabnya, jangan engkau ulangi lagi memberikan penghargaan kepada seseorang melebihi kapasitasnya. Nanti akan berakibat menghinakan dirimu serendah-rendahnya. Setelah engkau berpisah, tidak ada masalah, silakan saja. Tetapi tetap moral perlu selalu dijaga. Silakan berpisah, tetapi jangan menyakiti. Kemudian bila dilanjutkan dengan saling memaafkan, boleh saja. Tetapi jangan dilanjutkan dengan saling menyalahkan. Dan akhirnya, kesabaran itu sesungguhnya, wahai kekasihku, yang sebenar-benar asli adalah ketika sudah tidak ada lagi keluh kesah setelah itu. Sampai sekarang masih banyak, wahai kekasihku,
teman-teman yang mencoba untuk mempengaruhi diriku supaya aku meninggalkan dirimu, supaya aku mencabut lagi cintaku dengan alasan tidak layak. Percayalah, tidak mungkin ada orang yang dapat merubah cintaku kepadamu, kecuali dirimu sendiri. Beban paling berat yang kupikul di atas pundakku ini, wahai kekasihku, adalah ketika aku harus memaksa hati sanubariku sendiri untuk mengambil jalan lain yang bertentangan dengan cita rasaku sendiri. Seringkali aku meminta waktu untuk bertemu bersamamu, tetapi selalu saja jawaban, maaf, tidak ada waktu. Atau jawabanmu agak aneh. Nanti saja, sekarang belum waktunya. Ketahuilah, wahai kekasihku, mereka orang-orang besar yang pernah sukses di dunia ini punya waktu yang sama dengan waktumu. Dalam satu hari 24 jam, dalam satu minggu 7 hari, dalam satu tahun 365 hari. Tetapi mereka tidak pernah mengatakan kurang waktu. Nanti juga dalam perjalanan kehidupan ini, sampai lorong-lorong yang ada di dalam hatimu, akan engkau temui berbagai hambatan dan rintangan yang selanjutnya akan menjadi pelajaran-pelajaran penting dalam hidup. Di samping itu juga akan engkau temui hal-hal yang menyenangkan, yang selanjutnya akan memberikan peluang dan harapan terhadap dirimu. Nampaknya kondisimu sekarang ini sudah sampai batas maksimal suatu kesabaran. Sehingga engkau sudah tidak lagi mencari orang yang mau mengerti tentang dirimu. Sudah tidak lagi mencari orang yang mau berbagi dalam suka dan duka. Semua cita-citamu sudah runtuh sampai batas terendah. Engkau akan senang ketika tidak ada lagi orang yang usil, yang suka mengorek masa lalumu. Yang penting asal jangan diganggu. Sampai saat ini aku sangat bahagia. Ketika aku melihatmu sudah tidak lagi meratapi hari-hari yang telah engkau lalui. Karena memang masa lalu tidak akan berulang. Engkau sudah tidak lagi menangisi kehidupan dunia ini. Karena memang kehidupan dunia ini di penghujungnya pasti akan sirna. Oleh karena itu, serahkanlah sepenuhnya kepercayaan kepada Tuhan yang tak ada bandingnya. Jalani saja hidupnya dengan penuh rasa syukur. Nanti, apa saja yang engkau lihat akan nampak indah. Dengan cara menghindar dari segala kesulitan yang sekarang sedang engkau upayakan, wahai kekasihku, adalah bukan berarti engkau tidak berdaya, melainkan sebagai petunjuk bahwa engkau masih punya kemampuan untuk menikmati kehidupan. Walau seperti apapun tingkat kematangan yang telah engkau capai, wahai kekasihku, akan tetap saja jiwa kekanak-kanakan masih melekat pada dirimu. Engkau masih merindukan ada seseorang yang memelukmu dengan penuh kemesraan, memberikan kesejukan di hatimu, mengusap air mata yang membasahi pipimu. Aku sangat mengerti. Sementara ini engkau bikin jarak dengan teman-temanmu, pasti bukan karena kesombonganmu, melainkan karena engkau ingin punya persahabatan yang dibangun berdasarkan saling menghormati terus berlangsung. Ternyata kesedihanku yang paling dalam, wahai kekasihku, bukan karena perpisahan kita dulu, melainkan ketiadaanmu di sampingku ketika menerima gelar strata 3, sehingga kegembiraanku terasa sangat hambar. Apabila engkau ingin hidup terhormat, wahai kekasihku,
Semua orang menghormati dirimu. Dan dengarkan saranku baik-baik. Jangan pernah engkau bocorkan kepada siapapun tentang titik lemahmu dan masa lalumu secara mendetail. Juga termasuk keistimewaan yang engkau miliki. Karena itu semua merupakan lukisan kehidupan privatmu. Dari sekian banyak pengalaman hidupmu dalam membangun persahabatan, aku kira dapat engkau ambil berbagai kesimpulan. Bahwa ternyata semua tergantung kepada logam aslinya. Ada yang sudah sekian lama tersimpan, tetapi tetap berkilau dan cemerlang. Juga ada yang belum lama, tapi sudah menampak karat yang membuatnya menjadi kusam. Engkau adalah logam mulia, wahai kekasihku. Semakin sering digosok dengan berbagai ujian dan penderitaan, engkau semakin berkilau dan cemerlang. Aku yakin engkau tidak akan berkarat sedikit pun. Kesalahan dan dosa-dosamu yang kecil itu, wahai kekasihku, adalah merupakan bagian dari kemanusiaan. Tidak ada masalah. Akan tetapi ketika ada orang yang selalu menampilkan kesempurnaan, menurutku tidak lebih hanya untuk kehebatan berakting. Karena kesempurnaan itu bukan bagian penting dalam kemanusiaan. Hidup ini sudah cukup sangat pendek. Tidak usah kau berpendek dengan keputusasaan. Teman, karena engkau tidak juga memberikan jawaban yang pasti kapan aku bisa menemui dirimu, akhirnya aku memaksakan diri datang ke rumahmu. Setelah pintu rumahmu kuketuk lama sekali, baru ada pembantumu membuka. Lalu aku dipersilahkan masuk. Aku duduk lama sekali, lebih dari 2 jam. Aku tetap bersabar dengan dada berdegup setengah cemas. Akhirnya engkau keluar juga. Menyapaku dengan penuh ramah. Baju yang engkau kenakan sangat serasi dengan warna kulitmu. Yang putih, bersih, dan aksesoris yang engkau pakai semakin membuat dirimu semakin cantik luar biasa. Engkau acungkan tanganmu ke arah meja yang sudah penuh dengan hidangan. Monggo ditampi, Kang Mas. Engkau ucapkan dengan bahasa daerah yang artinya kurang lebih, silahkan dicicipi. Membuat jantungku semakin berdegup mendengar suaramu yang serak-serak basah keluar dari bibir merah menyala seperti bunga mawar yang baru merekah. Untuk mengalihkan debaran jantungku supaya terkendali, sengaja pembicaraan aku alihkan tentang lelaki yang menipu sebesar 2 miliar dan sekaligus mengawinimu dengan nikah siri. Dalam bercerita engkau berulang-ulang tarik nafas. Tetapi akhirnya engkau terima juga sebagai nasib dan suratan takdir. Di penghujung obrolan, akhirnya menjurus tentang perceraian. Akhirnya aku jelaskan juga. Alternatif pertama, karena kawinnya siri, maka bisa saja cerainya pun dengan cara siri. Yaitu cukup dengan pernyataan di atas selembar segel atau kertas yang bermaterai. Isinya menyatakan cerai. Kemudian, alternatif kedua, mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama dengan alasan tidak memberikan nafkah lahir batin. Akan tetapi karena nikahnya dengan cara siri, maka pertama ditetapkan dulu pernikahannya. Disebut dengan isbat nikah. Baru setelah itu diproses sampai keluar surat keputusan resmi perceraian dari pengadilan agama. Selama aku menerangkan, engkau hanya manggut-manggut saja. Setelah itu aku pun permisi pulang sambil bertanya. Kapan aku bisa kesini lagi?
Jawabanmu sangat mengejutkan sambil tersenyum dia. Bebas? Kapan saja? Kuajak engkau berjabat tangan sebelum aku permisi pulang. Engkau ulurkan tanganmu seperti agak ragu-ragu. Kurenggut tanganmu dan lalu kucium. Engkau tidak meronta, hanya sedikit getaran lembut di telapak tanganmu yang halus dan empuk.